Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang online di rumah maupun onsite di gereja. Apa kabar? Luar biasa pastinya. Haleluya. Ya, bulan ini Agustus tema kita adalah worship Him atau memuliakan Tuhan. Baiklah kita dalam hidup ini memperhatikan apakah kita setiap hari bisa memuliakan nama Tuhan. Ya pasti dan harus setiap saat kita memuliakan Tuhan. Amin, amin, amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, puji Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali ada di dalam rumah Tuhan. Bapak dan Ibu bersuka cita, amin. Ya, mari kita datang mendekat kepada Bapa. Yuk arahkan hati kita, pikiran kita sepenuhnya kepada Dia. Dia Allah yang baik buat saya dan engkau. Mari kita ambil waktu berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan bagi setiap kami. Kami boleh datang, kami boleh ada di dalam rumah-Mu. Kami rindu Tuhan mengambil bagian yang terbaik. Kami rindu duduk diam di dekat kaki Tuhan. Kami rindu memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu membawa ucapan syukur kami kepadamu. 1 minggu kembali telah berlalu Tuhan. Bagaimana Engkau memelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Suci kuduskan setiap kami umat-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh berkenan di hadapan Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami siap memuji Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Mari kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Thank you Jesus. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Kami rindu dekat padamu Tuhan. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara kami rindu Bapa, lebih dari
Pagi hari ini Tuhan, kami mau ambil bagian yang terbaik, duduk di dekat Tuhan, seperti Maria, memilih bagian yang terbaik yang tidak diambil daripadanya. Pagi hari ini Tuhan, kami datang, kami mau memilih yang terbaik. Tuhan Yesus yang telah mati bagi setiap kami, yang tidak dapat digantikan dengan siapapun, yang tidak dapat digantikan dengan apapun. Tuhan, biarlah pilihan hati kami berkenan di hadapan Tuhan pagi hari ini. Mari umat Tuhan, katakan kepada Tuhan, Engkaulah pilihan yang terbaik dalam hidupku Tuhan, yang tidak dapat kami tukar dengan apapun. Kami mau berpegangan erat kepada Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan, dan jangan lepaskan setiap kami. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilih-Mu bagian yang terbaik,
Biarlah di dalam setiap badai hidup kami, dalam lembah kekelaman sekalipun, kami memilih Engkau dan firman-Mu Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Engkau yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Tiada yang lain. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamat. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Bagian yang terbaik, yes, Engkau yang terbaik Tuhan. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Mari kita sembah sekali lagi. Engkau harta kami Tuhan. Engkau Allah kami, Engkau juru selamat kami. Teguhkan setiap umat-Mu Tuhan. Engkau tidak tergantikan oleh apapun juga. Tiada sikira yala 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 Tuhan sikira yala 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 yala. Haleluya. Tiada sikira yala 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 yala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karena inilah yang ku renungkan. Bayang
bagimu Tuhan. Engkau yang selalu membuat kami terpesona. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau begitu luar biasa cinta kepada setiap kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau mengeluh-elukan Engkau Allah yang dahsyat. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Bapak dan Ibu yang siap bersorak-sorai bagi Tuhan, bersama-sama kita katakan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Bapak dan Ibu bangga memiliki Yesus yang ajaib. Yes, mari besarkan nama Tuhan.
Tuhan kita layak dipuji. Tuhan kita baik, Tuhan kita Allah yang besar. Ya, silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Mari kita siapkan persembahan kita pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak atas pagi yang indah yang Kau berikan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur kalau kami boleh ada di tempat ini. Itu semua kemurahan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati semua jemaat-Mu, anak-anak-Mu ini Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, Engkau buat berhasil dan beruntung. Kalau sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami semua, biarlah kami duduk diam untuk mendengarkan sabda-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Amin. Persembahan dapat dijalankan, mari kita siapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Haleluya, haleluya.
kasih Tuhan. Setiap kami rindu untuk terus mengatakan, tidak hanya dengan mulut kami, tapi dari seluruh hidup kami, dari kedalaman hati kami mencintai Engkau, kami mengasihi Engkau, karena kami terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan, dikasihi oleh Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, dan Tuhan senantiasa menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Kasih-Mu selalu baru untuk setiap kami setiap pagi. Terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya. Untuk itu pagi ini kami mau perbaiki komitmen kami. Kami membuat rekomitmen yang baru. Untuk kami Tuhan, perbarui hati kami, uji hati kami, telaah hati kami. Setiap kami mengasihi Engkau seperti Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan. Kehidupan kami, keluarga kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, bahkan segala yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, kami persembahkan bagi Tuhan karena kami mengasihi Engkau. Dan terima kasih Tuhan untuk Tuhan memberikan kami kesempatan memuji menyembah Tuhan. Dan sebentar kami akan terus melanjutkan penyembahan ini dengan memberikan hati seorang penyembah untuk firman Tuhan. Kami dengar dan firman Tuhan ditabur. Firman itu akan bertumbuh, berakar di hati kami, dalam loh hati kami. Dan firman yang kami dengar kami akan renungkan. Firman yang kami dengar kami akan perkatakan. Firman yang kami dengar, yang kami renungkan dan kami perkatakan, kami rindu melakukannya, menghidupinya dalam hidup kami. Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, sampaikan firman-Mu pada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan, murid Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan memperkatakan serta melakukan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Ibu Viken dan teman-teman Praise and Worship yang sudah luar biasa membawa kita dalam pujian penyembahan yang begitu dalam, sehingga setiap kita bisa merasakan kasih setia Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, nama saya Adon Saptowo, Bapak Ibu, salam kenal. Terima kasih, ini kesempatan saya pertama kali ada di GAB Mahanaim Sidoarjo. Terima kasih Pak Gembala, terima kasih Ibu Evi, Ibu Gembala, dan seluruh jemaat Tuhan, Pak Henry, terima kasih. Saya bersyukur pagi hari ini, dan ini memang pertama kali, tapi rasanya kalau ketemu dengan saudara seiman dalam Kristus, kita udah seperti kenal dan bertemu lama ya. Saya bersyukur untuk pertemuan yang indah ini, dan mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita diminta Tuhan untuk terus mengenal Tuhan. Amin. Pengenalan akan Tuhan itu dikatakan adalah hidup yang kekal. Tuhan katakan kita akan mengalami hidup kekal dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Sekarang ini kita bisa mengalami hidup kekal. Yang pertama tentunya ketika kita diselamatkan oleh Tuhan. Kita ditebus oleh Tuhan dari cara hidup kita yang lama. Kemudian ketika kita sudah hidup dalam kasih Tuhan yang baru, dalam kerajaan terang yang luar biasa, maka Tuhan rindu setiap kita semakin mengenal Tuhan. Seperti pujian penyembahan yang tadi kita bawakan, dan beberapa kali Ibu Vikan menyampaikan bahwa pengenalan akan Tuhan, mengenal Tuhan itu harta yang tak ternilai, lebih dari apapun. Nah, kita tentunya sudah mengenal Tuhan, tapi ada hal yang saya percaya, banyak hal kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan satu hal yang rindu kita pelajari hari ini bersama-sama adalah bagaimana Tuhan yang begitu luar biasa, itu adalah Tuhan yang adalah gembala kita. Raja Daud menuliskan dalam Mazmur 23 dengan begitu sangat luar biasa. Tuhan adalah gembalaku. Ya, saya rindu kita akan membaca firman-Nya dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Bapak Ibu yang terkasih yang luar biasa, firman Tuhan dalam Mazmur ini tidak hanya dikenal oleh orang-orang percaya, tapi karena begitu luar biasanya,
lirik atau pujian atau mazmur yang ditulis oleh Raja Daud ini sangat dikenal juga oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus atau di luar kekristenan. Sangat dikenal. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Begitu luar biasa penggambaran Daud tentang Tuhan sebagai gembala. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Ini begitu luar biasa. Kita meyakini Mazmur 23 ini lebih dari apapun. Tentu semua firman Tuhan itu menguatkan kita. Bagian-bagian firman Tuhan menguatkan kita. Dan bagian firman Tuhan dalam Mazmur 23 ini yang digambarkan oleh Daud itu begitu luar biasa. Menggambarkan sebuah keintiman antara Daud dengan Tuhan. Seorang penyembah dengan Tuhan yang disembahnya. Bapak Ibu, kalau kita lihat di awal-awal Daud mengatakan, menggambarkan Tuhan itu sebagai orang kedua, orang ketiga. Dia menggambarkan, Tuhan adalah gembalaku loh. Ia membaringkan aku, ia membawa aku, ia menuntun aku. Tapi di ayat berikutnya yang luar biasa, ketika Daud mengalami masalah, mengalami masa sukar. Tadi dia menceritakan Tuhan sebagai orang ketiga. Dia bersaksi kepada orang, dia menceritakan kepada orang. Tetapi ketika pada saat mara bahaya dalam lembah kekelaman, Tuhan digambarkan sebagai orang kedua. Jadi Daud seperti langsung berbicara, meskipun aku dalam lembah kekelaman, Tuhan mengatakan dan Daud mengatakan, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Jadi ini sebuah keintiman, kepercayaan kita, iman kita. Maka tadi doa kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, kita tidak hanya memahami firman Tuhan, tapi kita merenungkan firman itu, memperkatakan firman itu, sehingga ketika kita mendengar, memahami, merenungkan siang dan malam, berulang-ulang, lalu kita akan terdorong, tergerak untuk melakukannya. Ini yang firman Tuhan katakan kepada saya dan saudara. Setiap orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia seperti tanaman yang Tuhan tanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Daunnya tidak pernah layu, apa saja yang diperbuatnya dibuat oleh Tuhan Yesus berhasil. Amin. Ini janji dari Tuhan adalah gembala saya dan saudara. Dan Daud tidak hanya mengatakan Tuhan adalah gembala Israel. Betul, Tuhan itu gembala bangsa Israel. Daud tidak mengatakan saja bahwa Tuhan itu gembala dunia. Tapi Daud menunjukkan keintimannya. Sekali lagi, Daud menunjukkan hubungannya dengan Tuhan itu begitu dekat. Maka Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Apakah Tuhan itu gembala orang lain? Iya. Tapi dalam hal ini, Daud menyampaikan, aku punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tuhan itu gembala saya. Tuhan itu gembalaku. Dan ini begitu luar biasa. Kita tahu Daud dipakai Tuhan juga di masa berikutnya atau di masa sebelumnya. Mengalahkan Goliat. Tentu Daud bisa mengatakan seperti ini Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan adalah panglima perangku. Tuhan adalah komandoku. Atau Daud bisa berkata, Tuhan adalah rajaku. Di kesempatan lain Daud mengatakan, Tuhan gunung batuku, benteng, kubu perlindunganku. Tapi di sini Daud menggambarkan, Tuhan adalah
gembalaku. Ada satu ilmu atau pendekatan yang dinamakan antropomorfis. Antropomorfis. Antropomorfis adalah kecenderungan untuk mendekatkan karakteristik atau sifat atau ciri-ciri entitas atau makhluk tertentu dengan makhluk yang lebih sederhana. Nah, dalam hal ini Daud menggambarkan Tuhan sebagai gembala. Kenapa Bapak Ibu yang terkasih? Karena Daud sendiri adalah seorang gembala. Jadi Daud mengerti tugas-tugas gembala, dan Daud mengerti ketika dia bertugas sebagai gembala untuk 2-3 ekor kambing domba milik ayahnya. Daud sebagai seorang gembala begitu memperhatikan domba-dombanya, begitu menyayangi domba-dombanya, begitu menjaga domba-dombanya, begitu mencurahkan seluruh perhatiannya, bahkan hidupnya untuk keselamatan domba-dombanya ini. Dalam hal ini, Daud pasti merasakan dalam kehidupannya bahwa ternyata bagaimana Tuhan mengasihi, memperhatikan, memelihara Daud. Itu seperti Daud sebagai seorang gembala menyayangi domba-dombanya. Maka Daud menyamakan atau menggambarkan, wow, Tuhan itu gembala saya. Karena dia menyayangi saya, memelihara, memperhatikan, dan menjaga. Nah, ini antropomorfis, menggambarkan Tuhan untuk sesuatu dengan gembala yang lebih mudah dimengerti. Di satu sisi, kalau Daud menggambarkan Tuhan sebagai seorang gembala, maka Daud juga menyamakan dirinya atau saya dan saudara manusia sebagai seekor domba. Dan luar biasanya Alkitab itu sungguh buku yang luar biasa, karena ketika Alkitab mengambil sebuah perumpamaan, penggambaran, atau seperti tadi yang kita bahas bersama-sama, antropomorfis, mencenderungkan karakteristik atau ciri-ciri entitas yang lebih rumit kepada sesuatu yang lebih sederhana seperti manusia, disamakan dengan domba. Karena ternyata kita punya sifat-sifat, karakteristik seperti domba. Tanpa Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan katakan gini, tanpa kita melekat sama Tuhan, Tuhan katakan kita tidak bisa berbuah apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau kita tidak melekat kepada pokok anggur. Nah, domba itu salah satu sifatnya adalah, maaf saya tuliskan, not a smart animal, atau bisa dikatakan hewan yang bodoh. Karena tanpa gembalanya dia nggak bisa hidup. Tanpa pimpinan, tuntunan, arahan dari gembalanya, maka domba itu tidak bisa berbuat apa-apa. Maka sekumpulan domba-domba itu pasti dipimpin oleh seorang gembala. Dan domba itu directionless. Dia nggak tahu arah tujuan. Karena apa? Karena domba, Bapak Ibu, punya jarak pandang yang sangat terbatas, kurang lebih 6 meter. Jadi kalau ibaratnya domba mencari makan, maka dia hanya bisa melihat apa yang ada di dekatnya. Dia makan di situ, dia nggak bisa melihat di kejauhan sana mungkin ada rumput yang lebih baik, yang lebih enak. Domba tidak bisa melihat. Bukankah itu menggambarkan kita ketika Tuhan mengatakan manusia tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir? Maka Tuhan katakan, aku adalah Alfa dan Omega. Kita tidak bisa mengerti rencana Tuhan ke depan. Malah kadang-kadang kita sulit untuk mempercayai Tuhan karena kita menggunakan cara kita berpikir pakai kekuatan kita sendiri, sehingga kita nggak bisa melihat jauh ke depan itu seperti apa. Padahal Tuhan katakan, Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera untuk setiap kita, bukan rancangan kecelakaan. Tapi toh seringkali kita tidak mempercayai Tuhan. Toh kita seringkali menggunakan jalan atau kehendak kita sendiri. Dan domba, salah satu cirinya adalah tidak punya daya bertahan yang baik, defenseless. Kalau kita lihat domba itu selalu diterkam oleh singa, serigala, beruang, atau para predator yang memangsa domba ini. Kalau ayam saja, induk betina, Bapak Ibu pernah lihat, kemarin saya baru melihat di sebuah Instagram,
ada ibu ayam betina, ya, ayam betina dan anak-anaknya masih anak-anak ayam itu masih kecil, itu mau diserang oleh seorang raja wali, Bapak Ibu. Ini ayam betina itu begitu berjuang mengusir raja wali itu supaya tidak memangsa anak-anaknya. Ayam saja punya sistem pertahanan. Kalau mau coba ada induk ayam bersama anak-anak, ibu coba ganggu, Bapak Ibu, ganggu anak ayam. Itu kalau nggak dipatok, saya pernah iseng padahal saya naik sepeda, Bapak Ibu, dan melewati induk ayam dan anak-anaknya, saya lewat saja loh. Ya memang saya nggak permisi, namanya juga lewat. Itu induk ayam tuh bisa menyerang saya. Ayam punya sistem pertahanan. Bahkan gini, serangga yang kecil, beberapa bulan yang lalu saya dihinggapi serangga, itu membuat pipi saya melepuh dan waktu itu berbekas karena 3 bulan yang lalu. Dan saya ke dokter kulit, dokter langsung lihat gini, wah ini kamu kena serangga, apakah kamu main ke sawah atau ke perkebunan? Saya bilang tidak, ini tomcat nih. Saya kaget, tomcat itu kok kayak nama keren pesawat terbang, tapi itu ternyata nama serangga. Kamu kena serangga. Dan serangga yang sekecil itu, tomcat, nanti kalau Bapak Ibu belum pernah lihat bisa browsing, itu serangga yang kecil, tapi dia punya sistem pertahanan diri. Nah, domba tidak punya sistem pertahanan diri. Satu hal yang bisa dilakukan domba untuk bertahan dari para predator adalah domba itu adalah hewan sosial. Dia selalu berkelompok, dia selalu berkomunitas. Itu menggambarkan saya dan saudara juga. Kita diminta Tuhan, didesain Tuhan untuk selalu bersekutu bersama dengan orang-orang seiman. Saling menguatkan satu dengan yang lain supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, domba-domba ini kalau lagi ada serangan, yang bisa dilakukannya Bapak Ibu, dia berkumpul sama kelompoknya, cuma berkeliling aja sama kelompoknya. Kalau ada singa atau serigala, mbak. Satu harapan mereka gini, supaya yang diterkam jangan saya duluan. Saya berpikir seperti itu. Nah, cuma itu daya bertahannya. Maka kita butuh Tuhan sebagai pelindung kita, penjaga kita, pemegang hidup saya dan saudara. Domba dikatakan fearful atau penuh dengan ketakutan, gampang panik. Bukankah ini menggambarkan saya dan saudara? Kita baca firman Tuhan, maaf Bapak Ibu. Tapi setelah baca firman Tuhan, dengar berita yang kurang membuat kita sukacita atau berita yang menakutkan kita, kita bisa tiba-tiba khawatir atau takut. Gak masalah kita dengar berita-berita seperti itu. Tapi Tuhan katakan kita tidak boleh tinggal dalam ketakutan. Tidak boleh khawatir. Maka Bapak Ibu di Alkitab itu kurang lebih ada 365 frase atau kalimat yang menuliskan kurang lebih artinya jangan takut, jangan ragu, jangan bimbang. Do not be afraid, don't be afraid. Itu kurang lebih 365. Semata-mata Tuhan mau mengingatkan kita dan mengencourage, menguatkan kita. Setiap hari itu ada 365 hari dalam setahun. Jangan takut. Nah, kita digambarkan seperti domba-domba ini. Itu antropomorfis. Kita digambarkan seperti domba. Dan Bapak Ibu yang terkasih, kalau mau tahu bahwa domba itu butuh gembalanya. Ini kisah nyata. Terjadi di Turki, Bapak Ibu. 8 Juli 2005 ada satu domba. Ada di ujung tebing. Tiba-tiba entah kenapa, dia lompat aja ke bawah tebing. Bapak Ibu pernah tahu ada olahraga namanya bungee jumping? Saya nggak ngerti nih apakah domba ini berusaha untuk lompat, merasa melakukan bungee jumping. Dan tentunya mati karena sampai ke dasar jurang. Bapak Ibu boleh cek beritanya, ini kisah nyata. Ternyata satu domba yang maaf, saya katakan bodoh, tidak tahu arah tujuan. Dia cari jalannya sendiri. Itu lompat. Dan diikuti oleh 1.500 domba lainnya. Kurang lebih total 1.500 domba. Akhirnya terjun ke jurang. Masih ada berita baiknya. Dari 1.500 hanya 450 domba yang mati kurang lebih. Karena apa? Ketika mereka terjun bebas, tung, itu sampai 450
itu digambarkan airnya seperti sebuah spring bed Bapak Ibu. Sehingga domba-domba yang belakangan terjun nggak mati, hanya 450. Tapi tetap ini menggambarkan kisah nyata ini adalah kebodohan domba. Dan saya dan saudara, kalau kita nggak punya gembala yang baik, gembala yang agung, kita mungkin pernah merasakan mengambil keputusan yang salah dalam hidup ini karena kita nggak mendengar tuntunan Tuhan, karena kita tidak mengandalkan Tuhan, dan kita merasakan itu, aduh, nyesel deh. Aku kemarin salah ambil keputusan, aku nggak dengar Tuhan, aku pakai caraku sendiri, aku nggak berdoa, nggak minta hikmat Tuhan. Dan kadang-kadang kita salah mengambil keputusan, kita salah melangkah dalam hidup ini, dan akhirnya kita merasakan akibatnya. Puji Tuhan, sekarang kita kembali kepada Tuhan, gembala yang agung. Meskipun dengan segala kekurangan saya dan saudara, Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, itu 1000 tahun sebelum kedatangan Tuhan Yesus, Bapak Ibu yang terkasih. Dan waktu Tuhan datang, Tuhan Yesus, kerinduan Daud itu dijawab Bapak Ibu. Yesus hadir dalam Yohanes 10 ayat 11 dan 14 mengatakan begini. Akulah gembala yang baik. Tidak hanya mengatakan akulah gembala. Kerinduan Daud, Tuhan adalah gembalaku. Tapi kemudian Yesus sang pencipta, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kasih, maha dahsyat mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Bukankah ini hubungan Bapak Ibu yang terkasih? Tuhan lebih dahulu mengasihi kita, domba-dombanya. Tapi Tuhan juga katakan, domba-dombaku mengenal Tuhan. Domba-dombaku, kata Tuhan, mengenal aku. Maka Bapak Ibu saya dan saudara, kalau saya adalah pengikut Kristus, saya adalah domba-domba Kristus, cirinya adalah ketika kita mengenal Kristus, Tuhan saya dan saudara. Tuhan adalah gembala yang baik, Dia memberikan nyawanya buat saya dan saudara. Dia berkorban untuk saya dan saudara. Dan ini bukti kasihnya. Sebagai seorang gembala yang baik, apa yang Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara, saya percaya setiap kita merasakan Tuhan adalah gembala yang baik. Sebagai gembala yang baik, yang pertama, Tuhan itu penyedia segala sesuatu. Dia menyediakan segala sesuatu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kalau Tuhan adalah gembala kita, kita bisa berkata, takkan kekurangan aku. Bukankah itu hal yang luar biasa Bapak Ibu? Artinya kita ikut Tuhan, mengikut Tuhan seperti Bapak Ibu saya mengikut Tuhan dari tahun 76. Mereka dulu belum mengenal Tuhan, mereka punya kepercayaan yang lain, tetapi ketika diselamatkan Tuhan, ikut Tuhan, meskipun setelah itu tinggal masih dalam kontrakan bertahun-tahun, pindah kontrakan bertahun-tahun. Tapi sampai hari ini, Tuhan membuktikan kami tidak pernah kekurangan. Apakah Bapak Ibu saya pernah jualan kertas majalah nggak terpakai di rumah, itu sampai dijual ke pasar? Pernah Bapak Ibu. Tapi lewat kertas-kertas atau koran-koran yang nggak terpakai itu, Tuhan berikan hikmat sehingga kami masih bisa makan. Kami tidak kekurangan. Tuhan selalu menolong kami tepat pada waktunya. Jadi ini betul-betul membuktikan bahwa Tuhan memenuhi segala keperluan kita dalam Kristus Yesus. Kalau kita mengikut Tuhan, maka kita tidak pernah kekurangan apapun. Lack of nothing. Tidak hanya mungkin kita berbicara soal makanan yang ada di meja makan kita. Waktu kita masa pandemi, sampai saat ini kita masih ada di tempat ini. Kita masih sehat. Saya mengerti beberapa orang, beberapa keluarga mungkin mengalami kehilangan orang-orang terkasih. Tapi kita tidak pernah kekurangan sukacita. Kita tidak pernah kekurangan pengharapan. Kita tidak pernah kekurangan iman. Kita tidak pernah kekurangan kekuatan. Penyertaan Tuhan. Karena Tuhan menyertai saya dan saudara. Saya percaya setiap Bapak Ibu mengalami penyertaan Tuhan dan penyediaan Tuhan ini.
Saya mohon izin untuk menceritakan kesaksian saya bagaimana Tuhan menyatakan diri sebagai Tuhan adalah gembala yang baik dan saya tidak pernah kekurangan apapun. Bapak Ibu, saya adalah seorang penyanyi, Bapak Ibu. Sebelum Tuhan panggil sebagai pemberita firman, mungkin beberapa yang tumbuh bersama di tahun 90-an pernah dengar sebuah band namanya Bass Jam. Bapak Ibu, dari kecil saya tadi cerita bahwa kami tinggal di kontrakan demi kontrakan, bertahun-tahun pindah kontrakan. Adon kecil kalau ditanya orang, Adon kamu mau jadi apa? Saya selalu bilang, saya mau jadi penyanyi Bapak Ibu. Dan itu menjadi sebuah impian saya dari kecil. Dan tahun 94 Tuhan menjawab doa itu. Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala hal, amin, untuk mendatangkan kebaikan. Meskipun saya lahir dari keluarga yang sederhana dan ibu saya nggak bisa kasih uang atau membuat saya untuk kursus nyanyi, saya cuma bisa belajar nyanyi di kamar mandi Bapak Ibu. Tapi Tuhan begitu luar biasa, tahun 94 memperkenalkan dengan teman-teman yang ada di band saya, dan kami membentuk sebuah band dan saya sebagai penyanyi. Tuhan memberikan sebuah karakter atau gift suara yang saya sangat bersyukur, pita suara yang ketika saya bernyanyi bisa meraih nada-nada tinggi melengking Bapak Ibu terkasih. Dan saya menjadi salah satu vokalis, di mana band saya itu punya 2 vokalis, 2 penyanyi. Saya mengambil karakter tinggi. Ini band saya kurang lebih supaya Bapak Ibu bisa mengenal dan tahu perjalanan hidup saya. Dan beginilah kalau saya bernyanyi, selalu mendekat kepada orang-orang yang datang. Dan sebelum Tuhan panggil dalam profesi sebagai penyanyi profesional ini, saya lebih dulu tahun 91 melayani Tuhan sebagai guru sekolah minggu Bapak Ibu. Dan ketika bermusik ini berjalan hampir 25 tahun Bapak Ibu, pelayanan pun tetap berjalan beriringan. Pita suara ini berarti dipakai untuk melayani sekolah minggu, melayani dalam praise and worship, melayani dalam pemberitaan firman, juga melayani dalam pekerjaan saya sebagai seorang penyanyi. Dan kalau saya nyanyi kurang lebih kayak gini, ya itu gaya saya, uratnya sampai keluar karena sampai meraih nada tinggi. Tapi Bapak Ibu, dalam perjalanan hidup saya dan saudara, makanya Daud menyatakan bahwa meskipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Satu kesempatan, tahun 2017 Oktober, saya didiagnosa tulang saya itu statusnya adalah osteopenia. Osteopenia adalah tulang dengan kepadatan yang rendah Bapak Ibu. Bahayanya apa kalau osteopenia? Kalau saya jatuh dan maaf tulang saya retak atau patah, maka sembuhnya itu akan lama karena tulang saya tidak bisa bertumbuh seperti Bapak Ibu dengan tulang yang kuat. Nah, akhirnya dokter di Jakarta, dan saya juga ambil second opinion ke rumah sakit di Kuala Lumpur. Jadi dokter di Jakarta, dokter di Kuala Lumpur, mereka sepakat bahwa saya harus di treatment. Treatmentnya adalah injeksi protein ke dalam darah saya. Dan awal-awal saya melakukannya sebulan sekali di Kuala Lumpur, Oktober 2017, November, Desember 2017. Lalu start Januari 2018, saya harus diinjeksi 3 bulan sekali. Nah, waktu saya tanya sama dokter, sampai kapan saya perlu diinjeksi untuk treatment tulang saya ini? Saya waktu itu menyiapkan 1 tahun, 2 tahun Bapak Ibu. Kira-kira kalau dibilang 1 tahun, oke deh, supaya tulang saya kuat. Tapi waktu itu dokter menjawab, maaf Adon, kamu harus diinjeksi seumur hidup kamu. For a lifetime, setiap 3 bulan. Waktu itu saya cukup drop Bapak Ibu. Namun tidak hanya itu, ada hal lain yang Tuhan izinkan untuk saya alami. Ternyata treatment untuk tulang saya itu tidak hanya menguatkan tulang secara gradually, perlahan-lahan saya bersyukur kekuatan tulang saya semakin baik. Namun baru 3 kali injeksi. Dan setelah injeksi Januari 2018, pita suara saya mengalami satu gangguan, di mana pita suara saya mengalami penebalan. Jadi injeksi untuk yang penting untuk kesehatan tulang itu ternyata berimpact pada pita suara saya. Di arah sini namanya laring, dan pita suara itu mengalami penebalan. Nah Bapak Ibu, pita suara yang tebal itu tidak bisa menghasilkan suara yang tinggi seperti sebelumnya. Makanya pita suara anak-anak atau pita suara Kak Viken seperti tadi itu lebih tipis, sehingga bisa meraih nada tinggi. Tapi pita suara bapak-bapak ya, laki-laki itu biasa lebih tebal, maka suaranya lebih low. Nah, dalam hal ini pita suara saya semakin tebal. Sebetulnya saya bersuara tidak seperti waktu dulu, tidak seperti sekarang. Sekarang sangat low sekali. Shalom Bapak Ibu gitu. Ini low banget.
turun nada dasar dari yang tinggi itu sampai 3,5 sampai 4 nada dasar. Tentu Kak Viken bisa merasakan sebagai seorang penyanyi yang biasa meraih nada tinggi, saya nggak bisa meraih nada tinggi. Akhirnya Bapak Ibu, pita suara itu nggak bisa kembali ke posisi semula dan pita suara saya mengalami penurunan, karakter suara saya menjadi berbeda. Akhirnya saya meninggalkan 25 tahun bermusik. Karir yang Tuhan anugerahkan, karir yang Tuhan berikan bersama-sama, akhirnya saya harus tinggalkan. Tulang di treatment karena osteopenia, pita suara terdampak, kemudian 25 tahun bermusik saya harus tinggalkan. Tentu itu bukan masa-masa mudah. Saya mengalami apa yang Daud katakan, lembah kekelaman Bapak Ibu. Nah, pada masa-masa itu Tuhan membuktikan sebagai seorang gembala yang baik. Saya mungkin saat itu betul-betul masa yang sulit buat saya. Karena saya berpikir gini, Tuhan berikan pita suara ini untuk melayani. Tuhan berikan pita suara ini juga untuk menyampaikan firman. Tuhan berikan pita suara yang tinggi melengking ini juga untuk saya bekerja dalam pekerjaan saya sebagai penyanyi profesional. Tapi waktu itu pita suara berubah dan sampai saat ini tidak kembali ke posisi semula. Sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala keluarga, tentu wajar saya bertanya, Tuhan, bagaimana nanti pekerjaan saya? Bagaimana Tuhan saya bisa melayani Engkau? Tentu saya juga bertanya. Ini adalah mimpi saya dari kecil menjadi seorang penyanyi. Pasti ada kesedihan. 25 tahun bermusik, kemudian tiba-tiba saya masuk ke musim yang baru. Itu bukan masa yang mudah. Tapi Tuhan membuktikan. Saya tidak kehilangan, saya tidak kekurangan sukacita. Dia menyediakan sukacita meskipun suara saya nggak seperti dulu. Tuhan menyediakan kekuatan meskipun saat itu saya sedang lemah di titik terendah saya. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan apa yang saya butuhkan. Saya bersama istri Joyce, yang kami butuhkan, kami tidak kekurangan apapun. Kalau kami sekarang bisa berdiri saat ini, Tuhan berikan kesempatan menyampaikan kesaksian kedahsyatan Tuhan sebagai seorang gembala kepada Bapak Ibu. Itu semua karena Tuhan menyediakannya. Kasih-Nya tetap berlimpah kepada saya. Sehingga waktu saya ada di titik terendah dalam lembah kekelaman, saya betul-betul diangkat Tuhan, diberikan kekuatan sama Tuhan. Saya bisa berkata yang tadinya sulit, segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. Saya bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. I can do all things through Christ who strengthen me. Betul-betul Tuhan adalah gembala yang baik. Bapak Ibu, kalau kita mengenal Tuhan di sisi sebagai gembala yang baik, ini begitu luar biasa. Saya melihat semua pasti mengalami pertolongan Tuhan. Amin. Tuhan adalah penyedia segala sesuatu. Yang kedua, sebagai seorang gembala, Dia memimpin dan mengarahkan saya dan saudara. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang, seperti yang tadi kita bahas. Domba cuma punya jarak pandang 6 meter. Dia nggak tahu di kejauhan sana, di depan sana ada rumput yang hijau yang baik. Maka gembala akan membawa dombanya untuk makan. Gembala akan menuntun domba-dombanya ke air yang tenang, karena domba tuh nggak bisa minum Bapak Ibu kalau airnya deras. Domba itu punya bulu yang lebat, jadi kalau dia minum di air yang deras, dia punya ketakutan karena kalau dia tenggelam atau nyemplung dan tenggelam, maka dia nggak bisa menyelamatkan dirinya karena begitu berat dari bulu-bulunya dan bulu-bulu itu akan menyerap air. Gambarannya gini, Bapak Ibu pakai 10 sweater, 10 jaket, pakai satu, kayak sekarang satu, pakai lagi 2, 3, sampai 10, kemudian kita kecemplung, tenggelam ke dalam air. Kita akan sulit lagi untuk naik ke air. Kita akan begitu berusaha keras. Nah, domba itu seperti itu. Maka digambarkan Tuhan membimbing kita ke air yang tenang. Bukankah Tuhan mengatakan, akulah air kehidupan. Kalau
kita minum dari air yang Tuhan tawarkan kepada seorang wanita Samaria, Tuhan katakan kita nggak pernah haus lagi. Tuhan betul-betul memimpin dan mengarahkan kita. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Artinya gini, sebagai seorang gembala, Tuhan tidak ingin kita mengikuti kehendak kita sendiri, tapi kita menundukkan kemauan kita, keinginan kita, kehendak kita di bawah kehendak Tuhan. Itu baru kita domba-dombanya Tuhan, dan Tuhan adalah gembala kita. Seringkali manusia digambarkan dalam Yesaya 53 ayat 6. Kita seperti domba. Yesaya mengatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita, saya dan saudara, pada manusia lama kita, mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Kita directionless. Seperti domba yang tadi terjun di Turki, Juli 2005. Dia nggak tahu bahwa itu adalah bahaya. Dia nggak tahu itu adalah jurang. Dan dia terjun diikuti oleh domba-domba lainnya. Seperti itulah saya dan saudara. Akan sesuatu yang viral, sesuatu yang beritanya heboh, kita langsung percaya. Atau sesuatu yang kita rasa itu benar, tanpa kita filter dengan kebenaran Roh Kudus, kebenaran firman Tuhan, tanpa kita bertanya sama hikmat Tuhan, kita mempercayainya, sehingga akhirnya kita sesat mengambil jalan kita sendiri. Penggambaran kita sebagai dombanya Tuhan Yesus, dan Yesus sebagai gembala saya dan saudara adalah ketika kita mengikuti Tuhan yang ada di depan kita, maka dalam hidup ini, kalau di kiri kanan jurang, Bapak Ibu, kita akan selamat dalam perjalanan hidup ini. Karena ada Tuhan yang menuntun saya dan saudara. Amin. Itu namanya jalan damai sejahtera. Tuhan yang memimpin dan mengarahkan saya dan saudara. Itulah tugas gembala. Dia ada di depan, domba-dombanya ada di belakang. Yesus ada di depan kita. Kita sebagai domba-dombanya ada di belakang mengikuti Tuhan. Bagaimana kita mengikuti Tuhan? Ikuti pimpinan dan arahannya dengan mematuhi perintah Tuhan. Dengan mematuhi firman Tuhan. Tuhan menyediakan segala sesuatu, Tuhan memimpin dan mengarahkan, dan yang ketiga adalah Tuhan restore atau memulihkan. Mungkin bisa dibantu untuk skip. Next berikutnya, ya. Tuhan memulihkan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Dia tidak hanya memberikan kita makan, Dia menyediakan segala sesuatu, Dia memberikan makanan jasmani, makanan rohani, kebutuhan spiritual kita. Tuhan juga memulihkan saya dan saudara, memberikan waktu kepada saya dan saudara untuk beristirahat. Maka harusnya setiap orang yang ikut Tuhan, saya ulangi, setiap orang yang ikut Tuhan, maka harusnya selalu mendapatkan kelegaan atau ketenangan. Karena Tuhan katakan seperti ini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita tahu, kita mendengar ketika banyak masalah, ada beberapa saudara kita atau orang-orang di luar sana yang mengatakan, aduh aku stres, aku berbeban berat banget. Tapi kalau kita menerima ajakan undangan gembala agung, gembala yang baik, marilah datang kepadaku, Dia akan berikan kelegaan. Maka harusnya kita nggak mengalami stres. Karena Tuhan memberikan kelegaan dan ketenangan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Yang keempat, Tuhan adalah pelindung saya dan saudara. Dia melindungi saya dan saudara. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Daud langsung menyatakan kedekatannya sama Tuhan ketika dalam mara bahaya, ketika dalam masa-masa sukar. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Bapak Ibu, ketika Daud dalam satu ketika dia mengalami masalah dari rakyatnya, Daud dikatakan menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Amin.
Jadi kita tahu Tuhan adalah pelindung kita. Roma 8 ayat 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Maka domba-domba itu tidak pernah takut apapun. Karena lembah kekelaman Bapak Ibu, seperti yang saya alami, osteopenia, seperti yang saya alami, pita suara yang berubah, itu adalah lembah kekelaman yang hanya kita lewati, tidak sendirian, selalu bersama dengan Tuhan, karena Tuhan menyertai. Seperti seorang gembala Daud, dia menggembalakan kambing domba, dia melindungi domba-dombanya dari para musuh, singa, serigala, beruang. Amin. Kita tidak perlu takut bahaya, dia menyertai saya dan saudara. Yang terakhir Bapak Ibu, sebagai seorang gembala, dia memberkati saya dan saudara. Dalam Mazmur 23 di bagian yang terakhir 5-6. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Terbayang gak? Seperti Daud menyediakan makanan bagi domba-dombanya, rumput yang terbaik, air yang tenang, meskipun musuh hendak menerkam domba-dombanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan para lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Tuhan katakan dalam Yohanes 10 ayat 4 dan ayat 27. Ini ciri domba yang kita belum bahas. Kita tahu domba adalah hewan yang bodoh. Kita tahu domba hewan yang tidak bisa bertahan, gak punya sistem pertahanan yang baik. Kita tahu domba dia directionless, tidak tahu arah jalan mau kemana. Kita tahu domba penuh dengan ketakutan. Tapi ada satu karakter domba yang disamakan dengan kita. Domba itu mengenal suara gembalanya. Ini yang penting. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Karena apa? Karena mereka mengenal suaranya. Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ini penting Bapak Ibu. Kita tidak hanya mengenal suara Tuhan, tapi kita mendengar suara Tuhan. Seperti sekarang kita mendengar firman Tuhan, tidak hanya mendengar, tapi memahami apa yang kita dengar, memahami suara Tuhan yang kita dengar, kita merenungkannya, kita memperkatakannya, dan melakukannya. Karena firman Tuhan dikatakan, mereka mengikut aku. Jadi yang didengar, firman yang didengar, ampunilah musuhmu, kasihilah musuhmu, hormatilah ayah ibumu, hormati istrimu, hormati suamimu. Maka kalau kita lakukan itu, oleh bilur-bilur Yesus penyakit kita telah disembuhkan. Kita dengar dan kita mempercayainya, merenungkannya, memperkatakannya. Maka itu dikatakan kita mengikut Tuhan. Domba itu mengenal suara gembalanya. Kalau kita mengenal suara gembala, tadi dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita. Karena apa? Karena kita mendengar suara Tuhan Yesus, lalu kita mengikutinya, maka pastikan selama Yesus ada di depan perjalanan hidup kita. Saya ulangi sekali lagi. Selama Yesus ada di depan dalam perjalanan hidup kita, kita selalu mengikuti Yesus sebagai gembala yang baik. Goodness and mercy shall follow us. Kemurahan dan kebaikan Tuhan akan mengikuti kita. Tentu kita pernah mendengar, carilah dahulu kerajaannya. Carilah dahulu kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, kata mengikuti itu bahasa aslinya adalah hunting you down. Hunting you down itu artinya berburu sampai targetnya itu didapatkan. Gambarannya seperti kalau ada peluru kendali yang sudah disetting untuk mencapai atau mengenai satu sasaran, satu target, maka kemanapun target itu berlari, melarikan diri atau bersembunyi, maka peluru kendali itu akan mengejar. Nah, gambarannya seperti itu. Waktu kita mengikuti Kristus sebagai gembala yang baik, gembala yang agung, kita ikut Tuhan saja. Itu yang perlu kita pastikan sebagai domba-dombanya.
maka kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan, berkat Tuhan itu akan mengikuti kita di belakang kita. Kita nggak perlu cari Bapak Ibu. Itulah rahasia. Maka Daud mengatakan, Tuhan yang di depannya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Karena semua kebutuhan kita ditambahkan sama Tuhan, diberikan sama Tuhan, dan itu mengikuti kita. Kita nggak perlu mencarinya. Tuhan adalah gembalaku. Sekarang apa yang perlu kita lakukan Bapak Ibu yang terkasih? Saya akan tutup dengan ini. Yang perlu kita lakukan sebagai kita domba-domba Kristus adalah, yang pertama, jaga keintiman hubungan pribadi kita dengan Tuhan Yesus. Karena waktu kita mengatakan Tuhan, Engkau adalah gembalaku, itu adalah keintiman hubungan. Domba mengenal gembalanya, gembala mengenal kita. Domba mengenal suara gembalanya, domba mendengarkan suara gembalanya dan mengikutinya. Itu adalah keintiman hubungan pribadi. Dan yang kedua, mungkin saya bisa minta tolong untuk teman-teman Presiden Worship, kita berusaha sama-sama ke depan. Yang kedua adalah pengandalan percaya penuh kepada Tuhan. Kalau Tuhan katakan ikuti saja Tuhan, maka kita jangan pertanyakan Tuhan. Seperti saya waktu saya mengalami osteopenia, saya mengalami masa sukar ketika suara saya waktu itu berubah dan saya nggak tahu harus ngapain. Saya nggak mempertanyakan Tuhan, Tuhan mau bawa kemana di musim yang baru ini? Tuhan, bagaimana hidup saya? Saya tidak mempertanyakan itu Bapak Ibu, saya hanya ikut Tuhan karena saya nggak punya pilihan lain. Tuhan menuntun saya masuk ke musim yang baru dan saya membuktikan kekuatan Tuhan nyata, penyertaan Tuhan nyata. Saya tidak pernah kekurangan apapun. Karena apa? Karena ada Tuhan Yesus yang ada di depan saya. Bapak Ibu, andalkan Tuhan, percaya penuh kepada Tuhan. Domba itu sesat atau mencari jalannya sendiri. Karena apa? Karena tidak mengandalkan Tuhan. Tidak percaya bahwa jalan Tuhan itu yang terbaik untuk saya dan saudara. Dan yang terakhir Bapak Ibu, selalu fokus tertuju kepada hadirat Tuhan, bukan kepada hadirat masalah. Karena masalah itu selalu ada Bapak Ibu. Tuhan gak pernah janji sebagai domba-domba kita gak mengalami masalah dalam kehidupan ini. Yang Tuhan janjikan adalah penyertaan saya dan saudara. Tuhan akan sertai saya dan saudara di setiap masalah kehidupan saya dan saudara. Maka fokus kepada the presence of God, bukan kepada the presence of enemies atau masalah. Fokus kepada kehadiran gembala yang baik dan agung, bukan kepada kekurangan kita, bukan kepada sakit penyakit kita, bukan karena kekhawatiran yang mungkin dilemparkan oleh dunia kepada saya dan saudara, dikatakan oleh orang-orang kiri dan kanan. Ingat, wanita yang mengalami penderitaan 12 tahun, dia menjaga imannya 12 tahun, dia hanya fokus kepada Tuhan, fokus pada kehendak Tuhan, fokus kepada janji Tuhan bahwa oleh bilur-bilur Yesus penyakit kita telah disembuhkan. Selama 12 tahun dia mungkin mengalami goncangan atau diganggu oleh, kamu gak mungkin sembuh, kamu udah 12 tahun, kamu mau tunggu kesembuhan kamu 12 tahun, udah deh kamu nyerah aja. Bukankah itu kata-kata yang dunia lontarkan? Tetapi ketika kita fokus sama Tuhan, kita gak akan fokus sama krisis, tapi kita fokus sama Kristus. Mari bangkit berdiri, jaga hubungan keintiman dengan Tuhan dalam hadiratnya. Andalkan Tuhan dan percaya penuh kepada Tuhan. Dan fokus pada kehadiran Tuhan yang selalu hadir dalam hidup saya dan saudara, memenuhi hidup saya dan saudara sekarang dan selamanya. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya. Gembala yang agung berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Gembala yang agung merindukan setiap saya dan saudara. Tuhan dekat dengan umatnya saat umat sungguh-sungguh mencari hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah
hadiratnya, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Katakan hadiratmu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Jadikan ini doa kita. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau gembala yang agung, gembala yang baik. Terima kasih Engkau menyediakan segala sesuatu. Bunga bakung di lembah diberi keindahan, burung-burung di udara Engkau siapkan makanan, mereka tidak pernah kekurangan. Seperti itulah setiap domba-domba Kristus, pengikut Kristus, murid-murid Kristus, anak-anak Tuhan. Setiap saya dan saudara tidak pernah kekurangan apapun, karena kita punya Tuhan Yesus, gembala yang baik. Tuhan memimpin saya dan saudara, mengarahkan saya dan saudara. Tuhan mengerti segala rencana yang terbaik untuk saya dan saudara. Kita tinggal ikuti Tuhan, melekat sama Tuhan. Tuhan memulihkan saya dan saudara. Tuhan menjaga saya dan saudara, melindungi saya dan saudara. Kita adalah biji mata Tuhan, dan Tuhan rindu memberkati kita. Mari dengar suara Tuhan, mengenal suara Tuhan, dan mengikutinya sebagai seorang gembala yang baik. Dan kita adalah domba-dombanya Kristus. Terima kasih Tuhan meteraikan firman-Mu. Terima kasih untuk firman yang menguatkan kami. Biar sejak saat ini kami punya komitmen yang baru, mengenal suara Tuhan, mendengar suara Tuhan, dan mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan membawa kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu, kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Bapak dan Ibu, ada pengumuman sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Untuk minggu depan, itu tanggal 17 ya Bapak dan Ibu, kita akan merayakan apa? Hari Kemerdekaan. Ya, semangat ya Bapak dan Ibu ya. Kita akan bersama-sama dalam ibadah. Kita akan memakai baju adat Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu di rumah ada baju adat kebaya, adat Jawa ya. Ini dari panitia, saya diminta untuk mengumumkan. Jadi kita pakai baju adat. Lalu untuk lomba-lomba dapat ditayangkan di Mulmed. Semarak Kemerdekaan, lomba-lomba, ada jalan sehat, makan bersama, lomba goyang kardus, lomba memasukkan sedotan dalam botol, lomba tiup gelas. Ini daftar dan dapatkan door prize dari lomba yang Anda ikuti. Ya, itu tanggalnya 23 Agustus pada hari Sabtu. Itu sore Bapak dan Ibu. Biasanya kita jalan sehat itu kan pagi ya Bapak Ibu. Ini jalan sehatnya sore. Kelihatan gak Bapak dan Ibu? Ya, jalan-jalan sore Pak. Ya,
Kalau ini jalan sore nggak usah pakai baju adat Bapak dan Ibu, pakai baju olahraga boleh ya, pakai kaos. Karena setelah itu kita ada lomba-lomba. Jadi Bapak dan Ibu mari daftarkan diri Anda di bawah dengan panitia, dengan anak-anak youth. Jadi kita sama-sama memeriahkan 17-an ya tahun ini. Juga ada lomba futsal dan supporter ya pada tanggal 17 Agustus sorenya. Jadi setelah ibadah pagi, sorenya juga ada lomba futsal. Ya, dapat menghubungi Kakak Deborah Vero ya. Sekian pengumuman pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Ku naikkan besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada kata-kata yang dapat kami utarakan di hadapan-Mu. Engkau Bapa yang sungguh teramat baik Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Kami tidak perlu takut Tuhan. Tapi biarlah hari-hari ini kami bangun keintiman dengan Engkau. Dan kami belajar berserah, percaya kepada Tuhan. Dan kami hanya fokus di dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Dan kami percaya kalau hari ini kami sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan oleh Pastor Eden Saptowo. Tuhan berkati bersama istri Ibu Joyce dalam seluruh kehidupan, pekerjaan pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kedua hamba-Mu ini. Tuhan pakai mereka, isi kembali bejana hidupnya, supaya dimanapun Kau mengutus hamba-Mu melayani, dia boleh membawa begitu banyak orang mengenal Tuhan dan mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih. Dan kami umat-Mu yang sudah mengembalikan persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, buah sulung. Bahkan Tuhan, apapun yang kami persembahkan, pagi hari ini kami bawa di hadapan-Mu. Kami percaya kami akan menerima berkat Tuhan. Dan pagi ini kami akan terima janji berkat ibadah, bahwa Engkau Tuhan Allah yang sudah memberkati roti makanan kami. Engkau Allah yang memberkati air minuman kami. Dan tubuh kami senantiasa sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit apapun. Dengan tubuh kami akan terus menyaksikan keajaiban, perbuatan Tuhan yang dahsyat. Dan kami menyatakan Engkau Allah yang luar biasa. Dan kami terima janji berkat ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan